Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 8, pena Cinabar untuk pengobatan. Anak muda, lebih baik tidak banyak bicara. Wei Gongsun sedikit mengernyit, jelas sangat tidak puas. Nah, karena kakak iparku sudah berbicara, biarkan dokter dia ini tinggal dan melihat-lihat bersama. Ini pasti kesempatan belajar yang berharga baginya. Melihat kakak iparnya kesal, Zheng Xifan tidak memaksakannya lagi, jadi dia buru-buru menutup lapangan. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia hanya mendengar tentang tangan dan belas kasihan Ji Sitang yang luar biasa, tetapi belum pernah mendengar tentang mata Ji Sitang yang lebih tinggi dari yang lain. Hari ini dianggap sebagai pengetahuan. Setelah semua orang menunggu sebentar, Zheng Jiacheng keluar ruangan. Dia mengenakan setelan tang satin putih, berjalan mantap, dengan tampilan kekanak-kanakan, penuh energi, dan dia tidak terlihat sakit sama sekali. Fiat, kamu di sini juga, duduk. Sikap Zheng Jiacheng sangat santai, tetapi jenis semangat raja yang telah lama memberi perintah terungkap secara alami. Siapakah cucu dari Tuan Song Ji Sitang? Setelah semua orang duduk, Zheng Jiacheng melirik Lin Yu dan Song Zheng, dan terus menggosok dua kenari wenwan hitam dan merah di tangannya. Halo Zheng, saya Song Zheng dari Ji Sitang. Kakek saya meminta saya untuk menemui Anda karena penyakit Anda. Dia memberitahu saya sebelum pergi. Meskipun Anda telah membayar puluhan juta untuk perawatan medis, kami Ji Sitang akan memanggil Anda 8 melipat. Song Zheng tertawa dan berkata, ekspresinya cukup bangga, 2 juta, dia mengeluarkannya, Ji Sitang sangat agung. Oke, ternyata pahlawan itu lahir di usia muda. Karena Tuan Song bersedia mengizinkanmu datang, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Jangan khawatir, selama kamu membantuku menyembuhkan penyakit, kamu tidak akan punya uang. Zheng Jiacheng berkata dengan keras, uang kecil ini tidak layak untuk disebutkan kepadanya. Ayah, aku juga menyewa dokter untukmu. Dia sedikit jenius yang juga sangat terampil. Wei Gongsun buru-buru merekomendasikan dirinya untuk Lin Feder. Nah, gelombang belakang sungai yang mendorong gelombang depan. Sekarang dunia anak muda. Saya akan merepotkan kedua teman kecil itu untuk sementara waktu. Zheng Jiacheng tertawa, lalu memerintahkan pengurus rumah tangga untuk menyajikan teh. Old Zheng, apakah kamu tidak memulai diagnosa dan pengobatan sekarang? Song Zheng tidak bisa tidak bertanya-tanya ketika melihat Zheng Jiacheng tidak berniat pergi ke dokter. Hehe, jika saya lihat sekarang, saya khawatir saya tidak dapat melihat apa-apa. Zheng Jiacheng tersenyum tak berdaya, saya pernah ke dokter sebelumnya. Setelah pemeriksaan, semua karakteristiknya normal. Tidak ada masalah yang dapat didiagnosis. Hanya jika saya sakit kepala, untuk melihat penyakitnya. Oh, aneh sekali. Song Zheng sedikit bingung, lalu berjalan ke sisi Zheng Jiacheng dan bertanya apakah dia bisa mengetahui denyut nadinya. Zheng Jiacheng tidak menolak. Dia menunjukkan pergelangan tangannya dan meminta Song Zheng untuk mengikuti tes. Warna kulit Song Zheng berubah tanpa sengaja. Tidak ada masalah dengan denyut nadi, dan denyut nadi menunjukkan bahwa Zheng sangat sehat. Saudara Song tidak perlu khawatir. Tunggu 1 jam lagi, penyakit Zheng Lao seharusnya mulai muncul. Lin Yu melirik arloji di dinding dan berkata, oh, sobat kecil, bagaimana kamu tahu bahwa aku akan sakit dalam 1 jam? Zheng Jiacheng tampak sedikit terkejut. Biro Kesehatan memberitahuku bahwa kamu menderita migrain, dan 1 jam lagi tengah hari. Suhu naik dan api virtual naik, menyebabkan darah masuk, dan mudah menyebabkan migrain. Lin Yu menjelaskan sambil tersenyum, matanya menyapu sembarangan. Lihatlah sepasang kenari wenwan di tangan Zheng Jiacheng. Zheng Jiacheng tersenyum dan mengangguk dengan Lin Yu,
menyatakan persetujuannya, Song Zeng mendengus dingin, sedikit tidak senang. Seperti yang dikatakan Lin Yu, menjelang tengah hari, wajah Zeng Jiacheng tiba-tiba berubah, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat menyakitkan. Dia memeluk kepalanya dengan tangannya, dan butiran besar keringat di wajahnya jatuh dengan keras. Old Zeng, tunggu, aku akan memberimu jarumnya. Song Zeng mengulurkan tangannya untuk menguji denyut nadi Zeng Jiacheng, lalu mengeluarkan tas jarum dari kotak medis dan mengeluarkan beberapa jarum perak, menunjukkan bahwa jarum itu ditujukan ke siku Zeng Jiacheng. Titik King Leng Yuan dan Tianjing di meridian Sanjiao ditusuk, dan kemudian beberapa jarum ditusuk di beberapa titik di kepala dan bahu. Su Shenzhen. Lin Yu sedikit terkejut, tak heran Song Zeng ini begitu sombong. Ternyata ia sangat berbakat dalam belajar. Mendengar Lin Yu memanggil teknik jarumnya, Song Zeng juga sedikit terkejut. Ekspresinya dengan arogan berkata, "Ya, sedikit berpengetahuan." Setelah teknik akupuntur Song Zeng selesai, ekspresi menyakitkan di wajah Zeng Jiacheng terlihat lega. Haha, Jisitang benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Zeng Sifan tidak bisa menahan nafas lega saat rasa sakit di wajah ayahnya memudar. Sedikit usaha, Song Zeng tersenyum dengan tenang. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Zeng Jiacheng yang memiliki ekspresi tenang tiba-tiba menggelengkan tubuhnya. Dia memeluk kepalanya lagi dengan tangannya, dan mengeluarkan geraman menyakitkan, yang lebih buruk dari sebelumnya. Warna kulit orang-orang di ruangan itu berubah dalam sekejap, dan Song Zeng tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, tidak mungkin. Berbicara tentang dia bergegas ke depan untuk menguji denyut nadi Zeng Jiacheng, wajahnya langsung berubah pucat, dan denyut nadinya melonjak naik turun, terkadang tidak, yang sangat aneh. Saudara Song, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung, pikirkan solusinya. Zeng Sifan berkata dengan cemas. Song Zeng panik saat ini, dan tidak tahu harus berbuat apa. Melihat situasi kritis, Lin Yu berlari, dengan cepat melepas jarum perak dari Zeng Jiacheng, lalu mengambil 6 jarum perak dan menusuk 6 titik akupuntur di leher dan bahunya. Tanyakan, metode jarum hidup. Song Zeng membuka mulutnya lebar-lebar tanpa terkejut. Ya, sedikit wawasan. Lin Yu diam-diam melemparkan kata-kata Song Zeng kembali padanya. Melihat Lin Yu menusuk jarum ini, seluruh tubuh Zeng Jiacheng langsung rileks, rasa sakit di kepalanya tiba-tiba menghilang, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi kemerahan. Ayah, bagaimana perasaanmu? Wei Gongsun terlihat sangat gembira, dia tidak menyangka bahwa He Jiarong benar-benar seorang ahli. Jauh lebih baik. Zeng Jiacheng tersenyum lemah, napasnya berangsur-angsur stabil, dan pengurus rumah tangga bergegas membantunya menyeka keringat dari wajahnya. Zeng Sifan tidak terburu-buru untuk bahagia, takut kambuh barusan akan terjadi lagi, tetapi setelah beberapa saat, dia tidak melihat sedikit pun kelainan dari ayahnya. Lalu dia santai, dan bertanya pada Lin Yu, "Adik, apakah penyakit ayahku sudah berhenti atau sembuh?" Berhenti. Bisakah ada obatnya? Wajah Song Zeng berubah menjadi biru dan putih. Jelas dia telah kehilangan kepercayaan dari Zeng Sifan, tetapi dia baru saja melewatkannya, dan sekarang dia tidak punya hak untuk berbicara. Ya, dan ini sangat sederhana. Lin Yu tersenyum, lalu mengarahkan pandangannya pada kenari Wenwan di tangan Zeng Jiacheng. Sebenarnya, masalah utama terletak pada pasangan ini dan kenari itu. Masalahnya dengan sepasang kenari ini. Semua orang saling memandang, sangat bingung. Zeng tua, bisakah kamu tunjukkan sepasang kenari ini? Lin Yu mengulurkan tangan dan mengambil kenari dan melihat lebih dekat di matanya. Sepasang kenari memancarkan cahaya hijau zamrud, yang jelas berharga, tetapi di jahitan salah satu kenari, ada udara hitam pekat. Agak mirip dengan udara hitam yang saya lihat pada gadis kecil itu. Kalau tidak salah, kenari Wenwan ini seharusnya memiliki kepala singa dengan pola unicorn, dan kenari tersebut relatif tua,
diturunkan dari periode Qianlong dinasti Qing, kata Lin Yu. Ya, sedikit ramah penglihatan. Wajah Zheng Jiacheng cerah, dengan beberapa kejutan tak terduga. Sangat jarang orang melihat asal-usul kepala singa sekilas. Tidak peduli betapa luar biasanya itu, ini hanya untuk Wenwan. Apa hubungannya dengan sakit kepala ayahku, saudara He, kau bercanda denganku? Wei Gongsun bingung. Lin Yu tidak terburu-buru menjawab, dan menoleh ke Zheng Jiacheng dan bertanya, Zheng tua, dari mana kamu mendapatkan sepasang kenari ini? Berapa lama kamu bersamamu? Saya membeli ini secara kebetulan dari pasar barang antik, dan saya menyimpannya sejak saya membelinya, mungkin selama lebih dari setengah tahun. Zheng Jiacheng mengenang. Kalau begitu pikirkanlah, sudah berapa lama kamu menderita migrain? Lin Yu tersenyum. Zheng Jiacheng mengerutkan kening dan memikirkannya, kemudian coraknya berubah, dia melirik kenari di tangan Lin Yu, dan berkata dengan heran, sepertinya masalah ini telah terjadi sejak saya membeli sepasang kenari ini. Zheng Jiacheng tidak pernah percaya pada hantu dan dewa, jadi tentu saja dia tidak memikirkannya, dia hanya mengira dia adalah gejala sisa dari kerja keras bertahun-tahun. Coba beritahu Anda, kenari ini diperoleh dari orang mati, jadi kenari ini tercemar oleh beberapa roh jahat. Karena Anda membawanya bersama Anda, itu memiliki dampak tertentu pada keberuntungan Anda. Pasti lebih dari setengah tahun dan karir Anda belum ini berjalan dengan baik, kata Lin Yu. Ya, saya telah berinvestasi dalam 2 proyek dalam 6 bulan terakhir, dan keduanya mengalami kerugian besar. Saya pikir saya semakin tua dan bingung, dan saya akan menyerahkan urusan perusahaan kepada Sifan. Zheng Jiacheng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saudaraku He, roh jahat macam apa yang kau bicarakan, sepertinya tahayul. Wei Gongsun mengerutkan kening. Orang-orang yang bekerja di industrinya tidak pernah percaya pada hal-hal seperti sapi, hantu, dan ular. Banyak hal bukan hanya tahayul. Beberapa adalah hukum yang diambil nenek moyang kita dari pergerakan langit dan bumi dan hukum alam. Mereka memiliki kredibilitas yang besar. Jika tidak, bagaimana gosip Zui dapat diturunkan hingga hari ini? Lin Yu menjelaskan dengan sabar. Wei Gongsun tidak bisa berkata-kata, dan Lin Yu benar. Saat ini, banyak universitas telah mendirikan kelas terbuka di Zui. Adik kecil, lalu aku menghancurkan kenari ini dan membuangnya. Apakah penyakit ayahku akan sembuh? Kata Zheng Sifan bersemangat. Sayang sekali peninggalan budaya yang begitu bagus telah dihancurkan. Lin Yu tersenyum, saya memiliki cara untuk tidak hanya menyembuhkan penyakit Zheng Lao, tetapi juga membiarkan Zheng Lao meninggalkan sepasang kenari. Kalau begitu ganggu teman kecilku. Zheng Jiacheng tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dalam nadanya. Dia sangat menyukai sepasang kenari. Jika benar-benar rusak, setidaknya akan tertekan selama beberapa hari. Old Zheng, apa kamu punya pena cinabar? Ya. Zheng Jiacheng dengan cepat memerintahkan kepala pelayan tua itu pergi ke ruang kerja untuk mengambilnya. Setelah mengambil pena cinabar, Lin Yu melafalkan Qingming Jue, dan menghembuskan napas di ujung pena cinabar, dan kemudian dengan lembut mengetuk ekor kedua kenari. Udara hitam pekat tiba-tiba menghilang, dan aura sepasang kepala singa memancar. Semakin hijau zamrud dan jernih. Lin Yu mengembalikan kenari ke Zheng Jiacheng. Setelah Zheng Jiacheng mengambilnya, dia hanya merasakan sentuhan dingin dari kenari, mengalir ke seluruh tubuh, dan meridian di sekujur tubuhnya tampak terbuka dalam sekejap, dan seluruh orang menjadi sangat jelas. Ekspresi Song Zheng di sampingnya suram dan dia sangat tidak yakin. Dia merasa bahwa Lin Yu hanya bermain misteri. Namun, Lin Yu memang membantu Zheng Lao menyembuhkan penyakitnya, dan dia tidak dapat menerimanya. Adik kecil, apakah ayahku benar-benar akan melakukan ini lagi? Zheng Sifan masih sedikit khawatir. Sungguh, jika ada masalah di masa depan, Saudara Wei bisa menangkapku kapan saja, dia tahu rumahku. Lin Yu bercanda. Kakak He bercanda,
Seluruh keluarga kami berterima kasih karena sudah terlambat. Wei Gongsun tertawa, dan kemudian mengedipkan mata pada Zheng Xifan. Zheng Xifan segera mengerti, dan dengan cepat berkata, "Saudaraku He, tolong beri saya nomor kartu bank Anda. Saya akan meminta Anda untuk menelepon Anda 5 juta dulu. Jika kondisi ayah saya tidak kembali dalam 2 hari, saya akan memberikan 500 sisanya. Saya ingin menelepon Anda." "Xifan, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? 10 juta telepon teman kecil itu sekaligus." Zheng Jiacheng berkata sedikit tidak senang. "Oke, kalau begitu lakukan apa yang ayah katakan, 10 juta, dan telepon kamu semua sekaligus." 10 juta. Lin Yu menyentuh hidungnya dan tersenyum, dan berkata, "Bolehkah saya menetapkan harga untuk biaya konsultasi?" Warna kulit setiap orang sedikit berubah, 10 juta tidak cukup. Ini untuk singa membuka mulutnya. "Oke, biarlah teman-teman kecil menetapkan harga, sebanyak yang kau katakan." Zheng Jiacheng juga luar biasa. Bagaimanapun, dia menyelamatkan waktu paruhnya, jadi bisa dimengerti untuk meminta lebih banyak. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.